Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Siang hari ini saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan para pemirsa setia. Dan doa kami di sini senantiasa untuk kebaikan, keberkatan bagi para pemirsa. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Sebelum memulai seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon supaya menara doa kita tidak menjadi kebiasaan, karena kita setiap hari berdoa, kadangkala kita terjebak kepada kebiasaan. Itu sebabnya kita minta roh haus dan lapar dari Tuhan, supaya kita haus hadiratnya, lapar akan firman-Nya, dan setiap kali kita datang kita punya kerinduan, haus dan lapar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini bisa memuji nama Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami menguasai pikiran kami, kehendak kami, sehingga puji-pujian kami memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Memberkati teman-teman, para pemirsa yang menyaksikan menara doa ini, baik secara live streaming maupun siaran tunda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya seperti biasa ditemani oleh Pastor Yuel. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kita yang punya beban berat, siang hari ini kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya pujian-pujian yang kita naikkan pasti akan menguatkan, bahkan pasti dapat menyelesaikan setiap masalah, pergumulan, beban hidup setiap kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Yesus berikan damai dan sukacita sejahtera dalam hati dan hidupku. Pujikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ya, bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku.
Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Oh, ya ralamaya sanda ya ralamaya. Kami Ya ralamaya sanda ya menyembah. ralamaya tu. Ya ralamaya su. Ya ralamaya tu. Sekiara ralamaya tu. Ya ralamaya sanda ya ralamaya ralamaya. Ya ralamaya sanda ya ralamaya. Ya ralalamu sikinitu. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami rindu kuasa-Mu.
Haleluya. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu. Ya la 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 la. Ya. Kami haus akan hadirat-Mu, kekudusan-Mu, kesucian-Mu ya Bapa. Ya la 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 basikara. Ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, Engkau sungguh glory, 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 glory. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory, glory. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Ya ralamaya sanda, ya ralamaya sikira, ralamaya ralamaya Yesus. ya ralamaya sanda, ya ralamaya ya ralamaya sanda, ya ralamaya ralamaya. Ku tinggikan, Yes, Lord. agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini, bahwa Tuhan ada menaungi setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau terus ada buat bangsa kami, Engkau terus ada buat setiap kami, khususnya akhir-akhir ini kami berdoa untuk gempa bumi yang sedang terjadi melanda dalam beberapa hari ini. Hamba-Mu percaya Engkau memproteksi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kami dijaga, dijauhkan Tuhan dari malapetaka dan bencana. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati untuk saudari kami yang sedang berpergian ke luar negeri. Kami percaya Engkau menjaga, melindungi supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan di luar negeri Tuhan jaga, Tuhan proteksi dengan kuasa darah Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal yang tidak baik dalam nama Tuhan Yesus.
sehingga Tuhan Supaya proteksimu mengalir kepada yang saudari kami kontrol, ini Tuhan. yang ada di luar Tidak negeri. ada hasil Kami yang percaya jahat, yang tidak ada berlibur hasil yang juga tidak baik. di musim lebaran ini, kami Tuhan, percaya semua hasil jalan-jalan ke luar negeri, check up baik ke dalam nama Eropa, Yesus. kami percaya Tuhan Kau menyertai Ya, melindungi, Tuhan, sehingga kami penyertaan sembah. Tuhan dimanapun saudari kami berada, puji Tuhan kami percaya Tuhan. penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di Eropa Haleluya. nyata sempurna sehingga Yesus boleh Tuhan. nanti kembali ke Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan saudara apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh selalu serupa dan segambar dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom saudaraku para pemirsa setia Menara Doa Online maupun yang siaran tunda. Hari ini kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 22, 23 dan 24. Saya harap saudara terus tetap disiplin membaca, karena jujur disiplin itu tidak mudah ya. Yang terus bisa membaca 3 pasal tiap hari, pasti di setiap tahun ada peningkatan rohani. Karena tidak bisa tidak, kita harus membaca firman Tuhan sehingga pikiran kita, perasaan dan kehendak kita terus diperbarui. Hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 22, yaitu tentang penampakan Tuhan Yesus kepada Saulus yang sedang menganiaya orang-orang Kristen. Saya baca 22, Kisah Rasul 22 ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ke Damsyik ya, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menampakkan diri kepada Saulus ini adalah Tuhan Yesus. Kalau waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bisa makan, dia bisa minum, bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Semua orang bergaul dengan Tuhan Yesus, tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menanggalkan kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus menjadi seperti manusia, persis seperti manusia. Itu sebabnya Petrus, Yohanes bisa makan ikan goreng ya. Sama-sama ke pantai, sama-sama mengunjungi mertua Petrus yang sakit. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah Yesus dimuliakan, dia naik ke sorga. Tatkala Yesus hendak menemui Saulus, itu cahayanya begitu luar biasa. Sehingga Saulus yang ada dalam perjalanan itu rebah ke tanah. Ya, rebah ke tanah. Betapa mulianya, betapa hebatnya. Saya teringat waktu Yesus akan ditangkap, Yesus bertanya kepada prajurit-prajurit Romawi, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Tatkala
Yesus mengatakan hal itu, maka mereka prajurit-prajurit itu gemetar kemudian rebah. Mungkin itu dari menanggalkan kemuliaannya masih ada sisa-sisa kemuliaan yang ada pada diri Yesus, ya kan? Nah, setelah dia dimuliakan, Saulus ini melihat cahaya begitu terang tidak tahan jatuh. Saya bisa bayangkan, saudaraku, kalau kita tidak diubah lebih dahulu, kita tidak mungkin bisa bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya tatkala sangkakala ditiup, kita yang masih hidup ini diubah. Ya, saya ingat lagu Tabernakel Glory, ku pergi, bila sangkakala datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Ayat yang ketiga, kita yang masih hidup diubahkan sekejap dan begitu kita naik jumpa dia. Jadi kalau kita nggak diubah dulu, nggak tahan kita lihat Yesus. Paulus saja terlempar. Saya ingat kalau ada orang yang katanya punya ilmu, ya, entah itu silat atau tenaga dalam, ya, musuh-musuhnya itu datang jarak 2-3 meter memukul, pantulan pukulannya itu bisa membuat mereka rebah. Ya. Katanya sih itu kalau murid-muridnya bisa begitu, tapi kalau orang lain tidak bisa katanya, entah benar atau tidak. Tetapi Yesus tatkala ingin menemui Saulus dia jatuh rebah. Betapa mulianya, betapa hebatnya Yesus kita itu, saudaraku, ya. Itu sebabnya mari kita muliakan dia. Mari kita sanjung dia, mari kita kagumi dia. Karena dia begitu luar biasa. Nah, penglihatan inilah yang membuat Saulus tidak pernah berhenti menyaksikan. Tidak pernah berhenti memberitakan nama Yesus. Penglihatan inilah yang merubah seluruh kehidupan Paulus. Dan yang menakjubkan, Tuhan punya rencana atas hidup Paulus atau Saulus. Apa rencana Tuhan? Saya baca ayat 10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Kemudian saya akan baca apa yang ditugaskan kepada Saulus. Nah, ayat yang ke-14 saya lompat. Lalu katanya, Tuhan nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Mengetahui kehendak Bapa. Untuk melihat yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Tuhan memilih Saulus yang akhirnya berubah nama menjadi Paulus untuk menjadi saksinya atas apa yang dia sudah lihat, atas apa yang dia sudah dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Ya, sambil berseru kepada nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala Ananias berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Saulus ini penganiaya jemaat? Ananias rasa-rasanya enggan untuk mendoakan Paulus menyembuhkan matanya yang buta setelah menerima penglihatan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, ini orang alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di orang-orang besar, raja-raja, gubernur, bupati. Jadi rencana Tuhan atas hidup Paulus menjadi saksi, bukan sembarang saksi. Dia harus menghadap orang-orang besar. Dan saya tahu
untuk menghadap orang-orang besar diperlukan hikmat pengetahuan yang cukup mumpuni. Itu sebabnya Tuhan memakai Saulus yang pendidikannya tinggi, yang mengerti semua hukum Taurat, filsafat dunia yang ada pada waktu itu. Sehingga tatkala dia menghadap Felix Festus, Raja Agripa, dia bisa berdebat. Mengapa Tuhan tidak mengutus Petrus untuk menyaksikan Yesus di hadapan raja-raja, pembesar-pembesar? Mungkin menurut saya bagian Petrus adalah orang-orang biasa. Karena apa? Petrus adalah nelayan, orang seperti saya sederhana. Pasti dipakai juga menghadapi orang sederhana. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai orang sederhana untuk menghadap orang-orang besar. Bisa. Tetapi dari cerita ini kita melihat masing-masing ada porsinya. Tidak ada tidak ada sia-sia. Tatkala Paulus belajar filsafat, ya, dia bisa berdebat di Areopagus, dia bisa mengcounter pelajaran-pelajaran yang waktu itu, ya, yang ada. Saudaraku, dia bisa berorasi di orang-orang Efesus yang ada berhala yang tanpa nama itu. Itu semua adalah hikmat yang dia pelajari sebelumnya dan Tuhan memakai. Yang menjadi penting, saudara mesti menyiapkan diri sebaik-baiknya sesuai kemampuanmu. Dan tatkala Tuhan membutuhkan saatnya, Tuhan memakai engkau untuk tujuan yang tepat, sasaran yang tepat. Sekali lagi, rema yang saya berikan, siapkan dirimu sebaik-baiknya. Kalau engkau pandai bikin roti yang bagus, Tuhan akan siapkan satu saat memakai kepandaianmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau pandai masak yang bagus, sehingga Tuhan satu saat bisa memakai engkau, baik untuk memberkati orang lain maupun untuk usaha, sehingga engkau berhasil memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau kerja di kantor auditing, bendahara apapun, yang terbagus, yang terbaik. Saatnya Tuhan nanti membutuhkan untuk mengangkat engkau. Engkau sudah siap sedia. Jangan tatkala Tuhan memakai engkau belum siap. Ya saudaraku, Paulus sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk menghadap raja-raja, untuk menghadap bupati, gubernur. Tentunya orang-orang berhikmat itu harus dihadapi dengan orang-orang yang berhikmat juga. Itulah hebatnya Tuhan. Ya saudaraku, saya sekali lagi ingin saudara banyak membaca, walaupun pendidikan formal kurang, tetapi dengan banyak membaca itu saudara belajar. Ya, saya tiap malam mendengarkan khotbah orang-orang yang hebat dengan maksud belajar. Jangan saudara punya anak yang sudah yang sudah idiot, karena enggak diterima kuliah, enggak diterima bekerja, kemudian punya pemikiran, wah ini sekolah Alkitab saja untuk Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan dikasih yang jelek, jangan saudaraku ya. Mari persiapkan diri kita, Tuhan patut menerima yang terbaik. Dan Paulus bisa menjadi rasul, itu luar biasa. Andai kata dia bekerja di dunia sekuler, jadi orang Farisi, ahli Taurat, dia di Sanhedrin, itu gajinya ya mungkin sekarang setingkat jaksa agung dengan orang-orang yang mendampinginya, itu setingkat itu. Tetapi dia tinggalkan semua dan dia dipakai oleh Tuhan. Saya ingin melihat, saya mendengar di beberapa hamba Tuhan ada yang gaji $500.000 sebulan ditinggal. Ada yang $300.000 sebulan, $300.000 ditinggal menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Itu yang menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami, puji nama Tuhan. Doa Bapa kami mulai, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan dari Roh Kudus untuk melayani Dia, untuk siap dipakai oleh Tuhan demi kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu mari kita bersama-sama beribadah. Ibadah raya, artinya apa? Kita merayakan kebaikan Tuhan. Kita merayakan kasih Tuhan. Hikmat pengetahuannya kita kagumi dan kita bersorak. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan tinggal di rumah, saudaraku. Datang, bersukacita. Buatlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bye-bye.